Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik 201 rumah. Sekretaris Wei, Tuan Guo secara khusus menjelaskan bahwa, untuk makan malam besok malam, saya berharap bahwa Dr. He Jiarong dan dia juga akan hadir. Sekretaris wanita itu buru-buru menambahkan. Biarkan He Jiarong juga berpartisipasi. Wei Yuheng mengerutkan kening, dia bukan pegawai pemerintah, jadi apa yang kamu ingin dia ikuti? Tuan Guo yang memintanya. Sekretaris wanita itu menjawab dengan hati-hati. Sekretaris Wei, seharusnya Dr. He yang menyelamatkan Tuan Guo sejak awal. Tuan Guo selalu berterima kasih, kan? Jadi dia memanggil Dr. He untuk menemuinya bersama. Ge Jin menjelaskan dengan cepat. Benarkah? Ini adalah masalah yang tersisa dari masa Xie Changfeng. Perjamuan resepsi pemerintah sebenarnya mengundang orang luar. Wei Yuheng mendengus dingin, dan berkata, He Jiarong bisa memimpin komite partai kota ketika Xie Changfeng ada di sini. Sekarang aku di sini. Biarkan dia tinggal dimanapun dan tenang. Sekretaris Wei, maksud Anda tidak meminta dokter? Tanya sekretaris wanita hati-hati. Tentu saja tidak. Wei Yuheng meminum dengan suara yang dalam dan memelototinya. Bukankah ini bertanya secara sadar? Kalau begitu, Tuan Guo, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Kamu tidak perlu mengontrol ini, aku punya caraku sendiri. Wei Yuheng memberi isyarat kepada sekretaris wanita dan Ge Jin dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada mereka untuk keluar. Dia sangat kesal. Tidak ada angin dan tidak ada ombak. Pantas saja orang mengatakan bahwa He Jiarong adalah rumah tangga terkait Xie Changfeng. Sepertinya Xie Changfeng sering mengaitkannya dengan He Jiarong ini di hari kerja. Bersama-sama, bahkan sekretaris di kantor sedang berbicara dengan He Jiarong. Ketidakpuasan batinnya dengan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi meningkatkannya lagi. Saat malam tiba, keluarga Jiang saat ini dapat digambarkan sebagai kelompok yang damai. Qin Xiulan, Li Zhensheng, dan Jia Jia semuanya ada di sana. Semua orang sangat senang mengetahui bahwa Ye Qingmei tidak akan pergi. Li Suqin pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang, merebus iga dan mulai membuat pangsit dengan isian. Jiang Yan dan Ye Qingmei juga dengan cepat mencuci tangan mereka untuk membantu. Li Zhensheng dan Jiang Jingren sedang bermain catur di ruang tamu, sementara Jia Jia menonton TV dengan tenang. Aku tidak membutuhkanmu, aku dan Bibi Qinmu akan melakukannya. Li Suqin menggulung bungkus pangsit dan memberi isyarat kepada Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk menepi. Benar, ayo bermain dengan kalian berdua. Masuk dan bicara. Qin Xiulan tersenyum dan berkata pada Li Suqin, kakak ipar, menurutmu apakah kedua anak ini terlihat seperti saudara perempuan? Kurasa kedua saudara perempuan itu tidak begitu dekat satu sama lain. Li Suqin berkata sambil tersenyum, Qingmei anak ini benar-benar menyenangkan. Selama Ye Qingmei tinggal di sini, Li Suqin benar-benar memiliki hubungan dengannya. Ye Qingmei melihat bahwa dia adalah seorang anak yang menderita. Dia sangat rajin, perhatian dan peduli pada orang lain. Li Suqin sudah menganggapnya sebagai setengah perempuan. Tentu enggan meninggalkannya. Bu, biarkan Suster Qingmei tinggal di rumah kita mulai sekarang. Jiang Yan berkata sambil membuat pangsit. Oke, hei, tapi rumah kita terlalu kecil untuk ditinggali. Li Suqin hendak setuju, dan segera menemukan ada sesuatu yang salah. Rumahnya terlalu kecil untuk menampung begitu banyak orang. Tidak apa-apa, biarkan Jiarong tidur di sofa. Jiang Yan berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Li Suqin menatapnya. Mengapa kamu tidak membiarkan Qingmei tinggal bersamaku? Qin Xiulan tersenyum dan berkata. Tidak, Bu, aku membeli rumah. Kita akan pindah setelah beberapa saat.
Lin Yu berkata dengan cepat, mengetuk benih dan berjalan. Kamu melahirkan anak, tidak apa-apa membeli rumah. Kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan di masa depan. Li Sukin bergumam tidak puas. Bu, tidak apa-apa, saya kaya sekarang. Lin Yu tersenyum, istri tua dan ibu itu mengira dia hanya seorang dokter yang membuka klinik. Jika kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Qin Xiulan juga berkata kepada Lin Yu, saya pikir lebih baik membiarkan Qing Mei tinggal di sana. Bibi Qin, saya pikir juga begitu. Ye Qing Mei mengangguk dengan cepat, juga, saya ingin mengenali Anda sebagai ibu baptis, apakah Anda tidak tahu apakah Anda setuju? Oh, gadis yang baik, Bibi tidak bisa memintanya. Qin Xiulan tersenyum tersanjung. Ye Qing Mei mengangkat kepalanya, menatap Qin Xiulan dengan mata yang rumit, mengerutkan mulutnya, dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku akan menjadi putrimu mulai sekarang, dan Lin Yu tidak lagi di sini. Aku akan berbakti padamu untuknya. Hei, bagus. Qin Xiulan buru-buru mengangguk, matanya memerah, dan Lin Yu tampak bergema lagi, dan dia berbisik, Qing Mei, Xiao Yu yang tidak seberuntung itu. Lupakan dia. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi membosankan, dan tangan Lin Yu yang mengetuk biji melon juga melambat tiba-tiba, merasa sentimental di dalam hatinya. Bu, apa yang kamu lakukan dengan ini? Kamu seharusnya senang karena memiliki gadis tambahan. Jiang Yan dengan cepat membujuk Qin Xiulan. Ya, lihat aku, lihat aku. Qin Xiulan dengan cepat mengubah senyumnya dan mengobrol dengan Ye Qing Mei dengan penuh semangat. Ketika Qin Xiulan dan Li Sukin pergi ke dapur untuk membuat pangsit, Ye Qing Mei, Jiang Yan dan Lin Yu membersihkan meja bersama. Jiang Yan tiba-tiba berkata, Saudari Qing Mei, segera setelah kamu kembali, seseorang dapat dianggap normal kembali. Kamu tidak tahu, begitu kamu mendengar bahwa kamu akan pergi, seseorang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka hari ini. Semuanya hilang. Aku tidak tahu. Kupikir kalian berdua punya sesuatu sebelumnya. Jiang Yan pura-pura mengatakannya dengan santai, dengan nada masam di nadanya. Faktanya, alasan dia meminta Lin Yu untuk menelepon kembali Ye Qing Mei bukan hanya karena dia tidak ingin Ye Qing Mei pergi, tetapi juga karena dia melihat kelainan Lin Yu. Jelas, Lin Yu memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Ye Qing Mei. Ye Qing Mei memiliki hubungan yang tak terlupakan. Tapi He Jiarong telah menjadi otaku dan penis selama lebih dari 20 tahun selain dia hampir tidak pernah menghubungi wanita muda lainnya, dan tidak mungkin untuk mengenal Ye Qing Mei. Ketika dia mengatakan ini, Ye Qing Mei tiba-tiba panik, mengira Jiang Yan telah salah paham, dan buru-buru menjelaskan, Jiang Yan, jangan salah paham, saya benar-benar tidak mengenal Guru He sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di antara kita. Oh, Sister Qing Mei, kamu ingin pergi kemana? Aku tidak bermaksud begitu. Jiang Yan bergegas dan meraih tangannya dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu hari itu, selama kamu bersedia untuk... Jiang Yan, jangan bicarakan itu, aku sudah menjadi putri ibu baptis. Dia adalah saudara perempuanmu dan Jiarong. Ini adalah hidupku. Aku percaya selama kamu dan Jiarong bisa bahagia, aku akan puas. Ye Qing Mei Chong Jiang Yan tersenyum ringan, sebenarnya, saya tinggal kali ini, terutama karena saya tidak bisa mengkhawatirkan ibu baptis saya. Lin Yu sudah tidak ada lagi. Saya pikir saya memiliki kewajiban untuk mengambil tanggung jawab ini untuknya. Faktanya, di dalam hatinya, dia sudah menganggap dirinya sebagai orang Lin Yu. Lin Yu di samping sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata ini, menggenggam kain itu dengan keras, dan menyeka meja lebih cepat. Apakah itu Lin Yu atau He Jiarong, dia tidak pernah menyesal kepada siapapun, tetapi sekarang, dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dia minta maaf adalah Ye Qing Mei. Saudari Qing Mei, jangan salah paham, apa yang saya katakan barusan sebenarnya tidak bermaksud begitu. Sekarang giliran Jiang Yan yang panik.
Dia hanya berbicara hanya untuk menusuk Lin Yu, tetapi Ye Qingmei menanggapinya dengan serius. Aku tahu, aku tahu. Ye Qingmei tersenyum, matanya penuh kelembutan menatap Jiang Yan. Aku tahu bagaimana kamu baik padaku. Setelah bertahun-tahun, yang membuatnya merasa paling hangat, kecuali ibunya adalah Jiang Yan, lalu Li Suqin dan Qin Xiulan, yang memperlakukannya seperti anggota keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa dia enggan pergi dari sini. Ini makan malam, pangsitnya ada di sini. Orang tua yang mati, jangan membuatnya. Pada saat ini, Li Suqin keluar membawa pangsit dan mengutuk Jiang Jingren. Segera, segera. Jiang Jingren mendorong kacamata baca dan membentak, makan. Ye Qingmei tidak bisa berhenti tertawa saat merasakan adegan ini, air mata tawa keluar, dia sudah lama tidak mengalami perasaan seperti di rumah seperti ini. Pada malam hari berikutnya, di pintu masuk Hotel Shangri-La, Wei Yuheng dan sekelompok pejabat pemerintah sudah menunggu di pintu masuk. Tak lama kemudian, Rolls-Royce Phantom yang mewah melaju dengan dikelilingi beberapa mobil berwarna hitam. Setelah turun, pengemudi Rolls-Royce itu segera membuka pintu dan meletakkan tangannya di pinggir jendela. Kemudian Guo Zhaozong, dengan setelan jas dan sepatu kulit, turun dari mobil. Oh, Tuan Guo, selamat datang untuk mengunjungi Qinghai lagi. Wei Yuheng buru-buru menyapanya dengan senyuman. Ini adalah pemimpin yang membuat ekonomi Qinghai lepas landas, jadi dia tentu saja harus sopan. Sekretaris Wei, halo, selamat atas kepindahan Anda ke Qinghai. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, hari esok Qinghai pasti akan lebih cemerlang. Guo Zhaozong menjabat tangan Wei Yuheng dan memberikan beberapa kata sopan, lalu melihat sekeliling dan melihat bahwa Lin Yu tidak ada di sana. Terkejut, Sekretaris Wei, di mana Tuan He? Apakah Anda belum datang? Wei Yuheng merasa sedikit tidak senang ketika mendengar bahwa Guo Zhaozong turun dari mobil dan mencari Lin Yu, He Jiarong. Hal macam apa itu He Jiarong? Namun, masih ada senyuman di wajahnya, dan dia segera mengulurkan tangan dan memberi isyarat tolong, dan berkata, Tuan Guo, pergi ke hotel, masuk ke hotel dan katakan. Setelah tiba di ruang perjamuan dan duduk, Guo Zhaozong tidak minum air. Dia melirik arlojinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sekretaris Wei, kapan Tuan He datang? Tuan Guo, jangan terburu-buru menyebut Tuan He, ayo, minum dan minum dulu. Wei Yuheng buru-buru menuangkan segelas air untuk Guo Zhaozong, dan kemudian melambai ke kebaktian untuk memberi isyarat agar mereka melayani. Hei, Sekretaris Wei, Tuan dia ini belum datang, mengapa makanan ini disajikan? Guo Zhaozong mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Dalam hatinya, Lin Yu adalah keberadaannya yang paling dihormati, jadi tentu saja Lin Yu ada di sini. Sajikan lagi. Tuan Guo, saya bertanya kepada Tuan He. Dia bilang dia terlalu sibuk untuk bergaul. Melihat Wei Yuheng tidak bisa menyembunyikannya, dia harus membuat kebohongan. Terlalu sibuk, seharusnya tidak begitu. Tuan dia tahu aku akan datang, dia pasti akan memberiku wajah ini. Guo Zhaozong melirik waktu itu, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku akan menelepon dan bertanya kepadanya, sesibuk apapun dia, aku harus makan. Tuan Guo, jangan berkelahi. Tidak baik mengganggu Dr. He. Wei Yuheng mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menghentikan Guo Zhaozong karena dia tidak pernah mengundang Lin Yu. Diperkirakan Lin Yulian dan Guo Zhaozong datang ke Qinghai. Saya tidak tahu apa-apa. Jika panggilan ini populer, panggilan tidak akan muncul. Tidak apa-apa, Sekretaris Wei, saya kenal dengan Tuan He, dia pasti akan menjual wajah saya. Guo Zhaozong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia merasa lega. Tidak, Tuan Guo, apa? Wei Yuheng ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat, ponsel Guo Zhaozong sudah dihubungi. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.